Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Nah, hari ini adalah hari Sabtu, kita akan belajar tentang kemarsudirian. Nah, kita akan diajak untuk mengenal lebih dekat siapa sih itu Ibu Magdalena Daimen. Nah, sebelumnya guru akan mengajarkan anak-anak sebuah lagu. Nah, dengarkan dan nanti diikuti ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Nah, itu lagunya ya. Nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah, belajar sama mama dan papa. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, supaya hari ini anak-anak selalu diberkati Tuhan dan menjadi anak yang baik dan pintar. Mari kita lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami dapat berkumpul bersama. Secara khusus, kami akan mulai mengenal lebih dekat tentang Ibu Magdalena Daimen melalui cerita yang sebentar lagi akan didengar. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Ibu Magdalena Daimen. Sudah siap? Ayo, lipat tangannya yang baik ya. Di desa kecil dan terpencil yang bernama Delaak, tinggallah keluarga Daimen. Sebuah keluarga petani yang hidupnya sederhana namun sangat percaya akan penyelenggaraan ilahi. Bapak tani itu bernama Cornelius Daimen dan ibunya bernama Gertruida van Brie. Mereka mempunyai dua putri yang bernama Katarina atau Trineke, nama kecil Magdalena Daimen, dan Jeneke. Sejak kecil, Katarina adalah seorang anak yang rajin dan tekun membantu orang tuanya bekerja di ladang. Ketika Katarina berusia 12 tahun, Katarina menerima komuni pertama. Saat itu hati Katarina dipenuhi kegembiraan karena dia boleh bersatu dengan Yesus, Sang Penyelamat dunia. Katarina seorang gadis remaja yang sederhana dan rendah hati. Dia tidak senang pesta pora dan hidup mewah. Berbeda dengan adiknya Jeneke yang senang dengan pesta dan hura-hura. Pada suatu kali, ketika ada perayaan karnaval, Jeneke berhasil membujuk kakaknya untuk ikut pesta dansa. Ayo kak, yuk kita ikut perayaan karnaval.
nanti kita menari-nari loh bersama teman-teman. Nanti kakak pakai baju yang bagus, pasti cantik. Di sana Katarina tidak dapat menikmati pesta yang diadakan karena Katarina senang dengan hidup yang sederhana, tidak suka dengan kemewahan. Ketika Katarina berusia 23 tahun, ia pergi ke Meshek untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Katarina senang membantu sesama dan semangat cinta kasih kepada sesamanya semakin berkobar-kobar ketika ia masuk masa remaja. Semangat yang berkobar-kobar inilah yang mendorong dia untuk masuk ke perkumpulan Fransiskus Ordo Ketiga Awam. Ini adalah pelindung suster-suster OSF di seluruh dunia. Setelah ia mengucapkan janji prasetia di hadapan uskup dan bersama ketiga wanita lainnya yang bergabung dengan Katarina, kini dia dipanggil oleh umat setempat dengan sebutan suster karena dia sudah masuk biara. Sebagai tanda pertobatannya, ia berganti nama menjadi Suster Magdalena. Pada tanggal 21 Juni 1825, dengan berbekal kepercayaannya akan penyelenggaraan ilahi atau Tuhan yang selalu membantu di dalam segala kegiatan dan karyanya, Suster Magdalena Diamond pergi ke Heituisen dengan naik gerobak untuk membantu di paroki, mengajar agama, membina anak-anak terlantar, anak-anak pemulung, anak-anak gelandangan, terus belajar untuk kursus bagi anak-anak perempuan yaitu menjahit, membaca, dan menulis. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah tadi cerita tentang Ibu Magdalena Diamond. Nah, dari cerita tadi tentang Ibu Magdalena Diamond, kita dapat mengambil buah-buah kebaikan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Magdalena Diamond. Nah, karena percaya penuh akan penyelenggaraan Tuhan, maka dalam hidup Ibu Magdalena Diamond tertanam nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan itu apa saja ya? Rajin berdoa, hidup sederhana, rendah hati, tanggung jawab, kesetiaan yang perlu kita contoh, juga sayang dengan keluarga. Nah, itu ya pesannya atau nilai-nilai yang harus anak-anak laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bu Entin punya lagu tentang saling mencintai, tidak dengan teman, tidak dengan suster, ibu guru, tetapi dengan semua orang dan dengan keluarga. Yuk kita dengarkan lagunya. Nah, ini lagunya judulnya Saling Cinta. Yuk dengarkan ya. Ayah, ibu, saudara, kami cinta. Teman dan orang lain, kami cinta. Kami saling membantu karena cinta. Di dalam apa saja saling cinta. Anak-anak yang terkasih, materi kemarsudirnian kita sudah selesai pada hari ini. Dan kita akan tutup dengan doa. Yuk kita lipat tangannya supaya hari ini anak-anak semakin pintar, semakin menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar kebaikan-kebaikan dari Ibu Magdalena Diamond. Jadikanlah kami
anak-anak yang bisa menjadi pendengar dan pelaksana kebaikan-kebaikan dari Ibu Magdalena Diamond. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.